Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelum kita mulai presentasinya, sekarang kita bahas soal pilihan ganda dulu ya. Kuis yang 7. Jadi untuk kuis nomor 7 tentang konsep dan implementasi kebijakan pengelolaan peserta didik. Untuk yang nomor 1, apa yang dimaksud dengan pengelolaan peserta didik? Jawabannya C. Mengatur seluruh kegiatan yang berkaitan dengan siswa sejak mereka masih tinggal lulus dari sekolah. Nomor 2, tujuan utama dari pengelolaan peserta didik adalah C. Menetapkan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan akademik serta non-akademik siswa. Yang ketiga, soalnya itu apa yang termasuk dalam ruang lingkup pengelolaan peserta didik? Jawabannya yang C. Penerimaan, pengembangan, evaluasi, dan pelayanan bimbingan. Yang keempat, kapan sebaiknya pengelolaan peserta didik dimulai? C. Sebelum siswa mendaftar di sekolah. Nomor 5, mengapa penting untuk mengelola data peserta didik dengan baik? Jawabannya B. Untuk mempermudah pengambilan keputusan yang tepat terkait kebutuhan dan perkembangan siswa. Yang keenam, faktor pertama dalam pengelolaan peserta didik adalah jawabannya C. Penerimaan siswa baru dan orientasi awal. Nomor 7, siapa yang berperan penting dalam implementasi pengelolaan peserta didik? C. Kepala sekolah, guru, dan staf administrasi. Nomor 8, apa yang sebaiknya dilakukan jika ada siswa yang mengalami kesulitan belajar? Jawabannya C. Memberikan bimbingan dan bantuan remedial sesuai kebutuhan siswa. Nomor 9, mengapa penting untuk melakukan pembinaan terhadap peserta didik di luar kegiatan akademik? Jawabannya C. Untuk mengembangkan potensi bakat dan minat siswa bidang akademik. 10. Apa yang harus dilakukan jika ada siswa yang sering melanggar aturan sekolah? C. Memberikan sanksi sesuai peraturan dan bimbingan untuk memperbaiki perilakunya. Nomor 11, salah satu tantangan utama dalam pengelolaan peserta didik adalah jawabannya C. Kesulitan dalam memahami karakteristik dan kebutuhan individu siswa. Soal nomor 12, bagaimana cara mengatasi permasalahan siswa yang kurang termotivasi untuk belajar? Jawabannya C. Memberikan dorongan dan motivasi melalui bimbingan serta menciptakan lingkungan belajar yang baik. 13. Apa yang sebaiknya dilakukan jika siswa mengalami masalah sosial yang mempengaruhi prestasi akademiknya? Jawabannya C. Melibatkan konselor atau guru BK untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Nomor 14, mengapa penting untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan peserta didik? Jawabannya C. Untuk menilai efektivitas kebijakan dan program yang diterapkan serta meningkatkan kualitas pelayanan terhadap siswa. 15. Apa yang harus dilakukan jika evaluasi menunjukkan bahwa program pengelolaan peserta didik tidak efektif? Jawabannya C. Ubah dan menyesuaikan program berdasarkan hasil evaluasi. 16. Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan peserta didik? Jawabannya C. Kepala sekolah, guru, dan staf administrasi. Nomor 17, apa yang memiliki evaluasi dalam pengelolaan peserta didik? Jawabannya C. Keseluruhan aspek termasuk akademik, non-akademik, dan bimbingan siswa. Yang ke-18, kapan waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan peserta didik? Jawabannya C. Secara berkala, misalnya setiap semester. 19. Bagaimana cara efektif melakukan pengawasan dalam pengelolaan peserta didik? Jawabannya B. Melakukan observasi palsu, mengumpulkan data prestasi dan perkembangan siswa, serta melibatkan guru BK dan orang tua. Nomor 20, apa yang harus dilakukan jika evaluasi menunjukkan pelayanan bimbingan bagi siswa tidak berjalan dengan baik? Jawabannya C. Meningkatkan kualitas dan jumlah pelayanan bimbingan dengan melibatkan siswa lebih intensif. Baik, karena kuisnya sudah selesai, kita lanjut ke presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada
Dokter Haji Daniel Rahman SPD selaku dosen mampu pengelolaan peserta didik. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai presentasi, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri, Alfia Lansari, dan teman saya, Dewian tadi, saya Putri Nabila. Di sini kami akan mempresentasikan dan implementasi kebijakan pengelolaan peserta didik. Nah, sebelum kita masuk ke presentasinya, kami di sini kami memiliki 4 subbab. Yang pertama adalah pengelolaan peserta didik, yang kedua implementasi kebijakan pengelolaan peserta didik, yang ketiga adalah implementasi dan yang terakhir pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan peserta didik. Langsung saja kita mulai presentasinya. Bab yang di sini terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada pengertian strategi, yang kedua pengertian dari yang ketiga fungsi dan tujuan pengelolaan strategi, dan yang terakhir fungsi pengelolaan strategi. Nah, ini yang pertama itu ada pengertian peserta didik. Jadi dalam ragam terminologi peserta didik itu terbagi menjadi banyak kata ya. Jadi di sini peserta didik itu gak cuma hanya satu kata dari peserta didik. Nah, itu punya anonim lainnya. Misalkan ada siswa, murid, anak didik, belajar, yang didik, keluarga belajar, dan santri. Nah, itu juga bisa disebut sebagai peserta didik. Nah, selanjutnya di sini ada undang-undang 2023 pasal 1 ayat 4 bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, di sini ada pengertian dari ahli dikutip dari Jamara, yang peserta didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang kelompok orang dan menjalankan kegiatan pendidikan. Nah, dalam konteks yang lebih luas lagi, menurut peneliti Raja adalah siapa saja yang belajar mulai dari TK, SD sampai SMA, siswa beserta pelatihan di lembaga pendidikan, pemerintah atau swasta. Nah, yang kedua ini ada timbang lagi dari Kadino. Peserta didik adalah individu yang secara sadar atau karena pengaruh dari orang yang sendiri akan individu untuk dapat menjaga potensi yang ada pada dirinya dengan praktiknya. Tiba-tiba gimana yang gimana dapat mengatur ini. Nah, di sini kan ada kalimat pengaruh dari orang yang peduli akan individu tersebut. Nah, itu bisa diartikan sebagai guru gitu. Jadi peserta didik itu individu yang secara sadar dibantu oleh seorang guru. Nah, di sini juga di sini ada pengertian dari para ahli. Nah, kalau untuk kata manajemen sendiri itu kan terjemahan dari bahasa Inggris manajemen yang terdiri dari kata manage atau to manage yang berarti menyelenggarakan, membawa atau mengarah. Nah, kata manage ini juga bisa bermakna sebagai mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola atau mengatur. Nah, di sini jadi tadi kan gak bidang manajemen aja ya. Jadi kita langsung ke yang manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai suatu proses pengurusan segala hal terkait dengan siswa di suatu sekolah, mulai dari perencanaan siswa dan pembinaan yang dilakukan selama siswa berada di sekolah sampai siswa lulus. Nah, di sini dan di sini jadi kalau untuk manajemen peserta didik itu gak cuma pencatatan peserta didik aja, jadi dia tuh mengikuti segala hal untuk membantu pelancaran pendidikan dan pengembangan peserta didik melalui pendidikan. Nah, di sini dikutip dari Imran,
Ini manajemen peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi individualitasnya, sosial dan aspirasinya, kebutuhannya dan juga potensi lain peserta didik. Nah, di sini ada fungsi manajemen peserta didik dalam bentuk yang lebih terperinci. Jadi di sini ada yang individualitas, ada yang segi sosial, aspirasi dan kebutuhan serta kesejahteraan peserta didik. Jadi di sini buat individualitasnya itu fungsinya biar kita itu bisa melewati hal-hal yang tadinya menyenangkan, terus kita bisa jadi lebih banyak pengalaman lagi. Terus kita juga bisa melatih minat dan bakat kita. Terus kalau buat yang sosialnya itu kita bisa berinteraksi dengan teman kita atau keluarga kita atau lingkungan sekolah kita itu lebih nyaman gitu. Nah, terus kalau buat yang ketiga ini kita bisa menyalurkan minat dan bakat kita di sekolah. Dan yang terakhir ini kita bisa sejahtera dalam menjalani hidupnya. Kalau misalnya kita bisa sejahtera, kita juga bisa membawa teman kita ikutan sejahtera juga sampai. Nah, di sini juga ada tujuan manajemen secara khusus. Yang pertama itu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan peserta didik. Yang kedua menyalurkan dan mengembangkan kemampuan untuk bakat dan minat peserta didik. Yang ketiga itu menyalurkan aspirasi, harapan yang memenuhi kebutuhan peserta didik. Dan yang keempat ini, kalau kita tercapai dari poin 1, 2, dan 3, itu diharapkan kita mencapai sebagian dari kesejahteraan hidup agar kita mendapatkan cita-cita yang kita inginkan. Jadi ini sama fungsinya seperti yang lalu. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip pengelolaan peserta didik. Nah, prinsip ini kita kutip dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama itu manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Jadi manajemen peserta didik ini penting banget di sekolah karena memang dia yang diambil keseluruhan di sekolah. Jadi segala bentuk manajemen peserta didik ditujukan untuk mengembangkan misi pendidikan dalam rangka mendidik peserta didik. Itu sama juga kayak awal. Jadi emang dari manajemen ini yang membantu para siswa dan guru untuk mendidik dari peserta didik. Nah, juga kegiatan manajemen peserta didik diupayakan untuk mempersatukan peserta didik agar mempunyai ragam latar belakang dan banyak perbedaan. Jadi kayak gak semua orang tuh harus bisa satu kegiatan itu doang. Jadi tetap bisa ikut ragam kegiatan. Yang keempat, kegiatan peserta didik harus dipanjang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik harus mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Jadi di sini dalam manajemen ini juga biar kita tuh juga yang mandiri terus gitu, kita juga bisa bersosialisasi sama yang lainnya. Yang keenam, manajemen peserta didik harus fungsional bagi kehidupan peserta didik baik di sekolah terlebih di masa yang akan datang. Jadi kalau misalnya kita pun udah lulus dari sekolah, nah pas kita sebelumnya mengikuti manajemen di sekolah yang baik, kita juga bakalan bisa memanfaatkan apa yang kita punya ke orang lain. Dan yang terakhir, penyelenggaraan manajemen peserta didik mengakui karakteristik peserta didik antara lain intelektual, minat, bakat, dan kemampuan pribadi, pengalaman dan keadaan. Jadi di sini dari manajemen itu juga contohnya kayak ekskul gitu. Kalau misalnya kita ekskul pasti kita punya pembimbing pelatihnya dan kita juga biasa punya ruang sendiri di ekskul itu. Nah, jadi di sini emang buat tempat penyaluran minat dan bakat. Selanjutnya akan dijalankan oleh rekan. Baik, teman-teman, di sini kita akan membahas terkait pendekatan dalam pengelolaan peserta didik. Nah, pendekatan di pengelolaan peserta didik ini kita bagi menjadi 3 bagian. Ada pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, dan juga pendekatan terpadu. Di sini yang pertama ada pendekatan kualitatif. Nah, pendekatan ini lebih menekankan aspek administrasi dan inovasi lembaga pendidikan. Dengan pendekatan ini diharapkan siswa dapat memenuhi tuntutan dan harapan lembaga pendidikan. Nah, pendekatan pengelolaan operasional ini mengharuskan semua siswa itu hadir di sekolah, terus harus disiplin dengan aturan-aturan yang dibuat sekolah dan juga mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah dari lembaga pendidikan itu sendiri. Kemudian pendekatan kualitatif, pendekatan ini bertujuan untuk membuat siswa senang dan bahagia,
Menurut pendekatan ini, jika siswa tenang dan bahagia, pastinya siswa itu akan belajar dengan maksimal dan juga lebih baik dalam mengembangkan kompetensi yang ada. Kemudian ada pendekatan terpadu. Pendekatan ini meminta siswa untuk memenuhi tuntutan administrasi dan birokrasi di sekolah mereka serta menawarkan insentif tambahan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi pendekatan terpadu ini gabungan antara pendekatan kuantitatif dan juga pendekatan kualitatif, di mana apabila siswa tersebut dituntut untuk mengerjakan aturan yang ada maupun tugas-tugas yang diberikan oleh lembaga pendidikan, pastinya lembaga pendidikan itu harus menyediakan sarana maupun pembelajaran yang interaktif agar siswa tersebut termotivasi. Kemudian next, kita akan membahas tentang ruang lingkup pengelolaan peserta didik. Ruang lingkup pengelolaan peserta didik itu ada 9. Yang pertama, kita akan membahas tentang perencanaan peserta didik, di mana peserta didik itu harus direncanakan, karena dengan perencanaan semua hal yang dapat dipertimbangkan secara menyeluruh. Pastinya dalam pengelolaan peserta didik paling awal kita harus merencanakan supaya nantinya dalam pengelolaan ini tersusun dan juga terarah. Yang kedua, ada penerimaan peserta didik baru. Yang pertama, salah satu kegiatan pengelolaan peserta didik yang sangat penting pastinya kita membutuhkan siswa baru ya. Jadi sekolah di awal pembelajaran pastinya membutuhkan ataupun membuka penerimaan siswa baru. Nah, proses ini mencakup beberapa tahapan. Di sini ada 5 tahapan, yaitu kebijaksanaan penerimaan peserta didik, sistem penerimaan peserta didik, standar penerimaan peserta didik, tahap penerimaan peserta didik, dan juga masalah penerimaan peserta didik baru. Kemudian yang ketiga, orientasi peserta didik. Dan setelah siswa mendaftar ulang pada proses penerimaan peserta didik itu, mereka akan mulai masa orientasi di peserta didik di sekolah yang dimulai dengan hari pertama masuk sekolah, seperti yang biasa kita kenal dengan kegiatan ospek ataupun EPLS. Kemudian yang keempat, next, ada mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik. Nah, pada pengelolaan peserta didik ini, kehadiran peserta didik itu sangat penting. Karena apa? Karena dalam pengelolaan peserta didik itu pastinya kita membutuhkan siswa itu untuk hadir. Karena kalau misalkan siswa itu nggak hadir, pastinya kegiatan belajar itu tidak akan terjadi. Kemudian ada pengelompokan peserta didik. Nah, setelah ada pengelompokan, siswa harus diklasifikasikan atau dikelompokkan. Pengklasifikasikan tidak dimaksudkan untuk mengkotak-kotakan siswa, sebaiknya itu dimaksudkan untuk meningkatkan prestasi siswa. Jadi maksudnya pengelompokan peserta didik itu setelah mendaftar ulang, pastinya mereka akan dibagi kelasnya. Biar dalam kuantitas satu kelas ini tidak terlalu kebanyakan, sehingga proses belajar mengajar itu efektif. Kemudian ada mengatur evaluasi hasil belajar peserta didik. Nah, evaluasi hasil belajar dilakukan dengan tujuan mengetahui sejauh mana peserta didik telah mencapai prestasi yang diharapkan. Setelah peserta didik melakukan ulang orientasi, kemudian dibagi kelasnya, kemudian terjadilah proses belajar mengajar. Pastinya kita harus mengadakan evaluasi hasil belajar untuk mengetahui sejauh mana siswa tersebut memahami materi yang diberikan oleh pengajar maupun evaluasi terhadap siswa disiplin normanya siswa, sikapnya siswa gitu, sejauh mana siswa tersebut beradaptasi di lingkungan sekolah ini. Next, kemudian ada mengatur kenaikan tingkat peserta didik. Nah, kebijakan setiap sekolah dalam mengatur kenaikan kelas itu pastinya berbeda-beda ya. Nah, problem yang sering muncul selama kenaikan kelas memerlukan pertimbangan. Jadi, misal guru itu harus berhati-hati dalam memberikan nilai kepada siswa, sehingga nantinya nilai tersebut akan dipertanggungjawabkan nantinya di masa depan. Kemudian ada mengatur peserta didik yang edukasi dan juga lokal. Nah, dalam dalam pengelolaan peserta didik itu dia harus ditangani dengan baik untuk menghindari kerumunan dan ketidaknyamanan yang berlarut-larut yang pada akhirnya akan mengganggu aktivitas sekolah secara keseluruhan. Apabila terdapat siswa yang kondisinya sedang ada masalah dan diharuskan siswa tersebut itu harus terpapar, makanya pengelolaan pendidik itu diperlukan. Karena apabila kita terus-terusan menetapkan siswa tersebut dibiarkan begitu saja, pastinya hal itu membuat ketidaknyamanan baik di lingkungan kelas maupun nama baik sekolah itu sendiri.
Kemudian ada kode etik, pengadilan, hukuman, dan disiplin peserta didik. Nah, pendidikan itu harus didasarkan pada norma dan aturan tertentu bagi siswa. Jadi, pengelolaan peserta didik itu nggak hanya mengelola terkait kegiatan belajar mengajar, tetapi harus dikelola juga terkait norma dan etika. Karena seperti yang teman-teman tahu, kalau misalkan tugasnya pendidik itu artinya harus mendidik siswa untuk membentuk sikap yang lebih baik. Jadinya harus ada norma dan aturan tertentu. Next. Nah, di sini ada implementasi kebijakan pengelolaan peserta didik. Di sini ada 6, yaitu penerimaan peserta didik baru, orientasi sekolah, pengelompokan peserta didik, pembinaan disiplin peserta didik, evaluasi hasil belajar peserta didik, dan penyelenggaraan layanan khusus. Kita bahas yang pertama dulu, penerimaan peserta didik baru. Boleh next. Nah, jadi definisi penerimaan peserta didik adalah proses pencarian, penentuan, dan menarik pemohon yang memiliki kemampuan untuk menjadi siswa di institusi pendidikan yang bersangkutan. Nah, di sini ada menurut Mustari yang sudah dijelaskan seperti ini. Nah, selanjutnya Mustari ini menjelaskan bahwa penerimaan peserta didik adalah proses pendataan dan juga pelayanan kepada siswa yang baru masuk sekolah setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh sekolah menjelang tahun ajaran baru. Kemudian ada tujuan, prinsip, dan juga asas. Nah, tujuan dari penerimaan peserta didik baru itu adalah untuk membantu anak usia sekolah atau lulusan dari sekolah yang terdahulu menjadi memasuki satuan pendidikan yang lebih tinggi, tingkat yang lebih tinggi dengan cara yang teratur, terbatas, dan juga berkualitas. Di sini prinsipnya ada 3 ya. Semua siswa itu memiliki kesempatan yang sama. Jadi maksudnya itu semua siswa usia sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke satuan yang lebih tinggi. Tidak ada siswa yang ditolak. Maksudnya apa? Tidak ada siswa yang ditolak karena meskipun ada yang ditolak itu mungkin karena pendaftaran dari peserta didik, penerimaan peserta didik itu dari tutup, makanya siswa tersebut bisa ditolak, atau enggak karena emang kuantitas dari sekolah tersebut sudah memenuhi, makanya siswa tersebut ditolak. Kemudian yang ketiga, siswa bebas memilih sekolah negeri atau swasta. Jadi peserta didik itu bebas mau memilih sekolah negeri maupun swasta, dan juga siswa tersebut itu bebas memilih ada beberapa standar, misalkan siswa tersebut itu seperti MTS, MI, dan SA itu kan pasti punya standar tersendiri ya. Kalau misalkan sekolah-sekolah tersebut itu hanya menerima siswa-siswa yang beragama Islam. Kemudian asas ada objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan juga kompetitif. Nah, asas yang pertama itu ada objektif. Ini berarti bahwa penerimaan peserta didik baru, baik peserta didik baru maupun tidak, itu harus memenuhi ketentuan tertentu. Kemudian ada transparan. Ini berarti bahwa penerimaan peserta didik ini harus dibuka dan dapat diketahui oleh semua orang. Yang ketiga ada akuntabel. Akuntabel berarti penerimaan peserta didik baru harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya. Yang keempat ada tidak diskriminatif. Jadi tidak diskriminatif itu berarti penerimaan peserta didik baru ini tidak membedakan suku, agama, ras maupun yang lainnya. Nah, ada yang kelima, ada kompetitif. Jadi dalam proses penerimaan peserta didik baru itu harus kompetitif, baik melalui tes maupun ujian dan sesuai dengan kebijakan sekolah masing-masing. Kemudian selanjutnya ada layanan sekolah. Nah, di sini ada pendapat menurut Imron, orientasi itu adalah perkenalan. Dalam pengenalan ini ada 2 aspek lingkungan sekolah, yaitu ada lingkungan fisik sekolah dan juga lingkungan sosial sekolah. Nah, lingkungan fisik sekolah itu terdiri dari sarana prasarana, misalkan kayak jalan sekolah ataupun laboratorium sekolah, komputer, dan lain-lain. Nah, dari lingkungan sosial sekolah itu mencakup interaksi antara guru dan siswa. Kemudian ada menurut Nazmi dan Suburi.
Menurut dia, kalau orientasi sekolah adalah proses penerimaan siswa baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi sekolah, lembaga pendidikan, tempat mereka belajar, situasi dan kondisi ini berkaitan dengan lingkungan sekolah dan lingkungan biasanya. Nah, seperti yang teman-teman tahu juga, di sini ada keterkaitan pendapat ya antara Imam dan juga Nancy dan Sururi. Jadi, orientasi sekolah ini mencakup dua aspek, yaitu lingkungan sekolah dan lingkungan bisnis sekolah dan juga lingkungan sosial sekolah. Selanjutnya, tujuan dari orientasi sekolah ini adalah untuk pemahaman lebih baik tentang lingkungan baru, memaksimalkan penggunaan layanan sekolah dan sosialisasi, serta membuat peserta didik itu berkembang di lingkungan ataupun sekolah yang baru. Yang ketiga, menyiapkan siswa secara mental untuk menghidupkan lingkungan sekolah yang berbeda. Jadi pastinya kita juga pasti pernah mengalami kalau misalkan pindah sekolah ataupun kita naik dari SMP ke SMA itu pastinya perlu mental yang tinggi, karena pastinya kita beradaptasi, bersosialisasi dengan siswa-siswa dari luar daerah maupun luar kecamatan. Jadi pastinya kita harus punya mental yang kuat. Terus fungsinya itu pertama bagi peserta didik kita pastinya untuk menjadi wahana mengenal lingkungan baru. Nah, fungsi orientasi sekolah bagi sekolah dan tenaga pendidikan yaitu untuk mengetahui berapa sih kuantitas peserta didik baru yang kita dapat, gimana sih perkembangan peserta didik baru yang kita dapat, dan bagaimana perilaku peserta didik yang baru bergabung di sekolah kita. Kemudian yang ketiga itu ada siswa belajar lebih banyak tentang sekolah yang lebih muda dari sekolah. Jadi biasanya siswa sendiri itu akan menjadi panitia MPLS maupun ospek. Nah, di situ tujuannya siswa sendiri itu mengetahui peserta didik baru itu seperti apa, dan juga pastinya mereka mengukur saya bayang-bayang gitu gimana dari banyak pada lulus siswa baru ini dan gimana gitu. Terus selanjutnya soal penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Oke, izin melanjutkan yang ke pengelompokan peserta didik. Pengelompokan atau grouping atau klasifikasi adalah pengelompokan peserta didik berdasarkan karakteristiknya. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik berada dalam kondisi yang sama. Itu menurut Ibu 16. Selanjutnya ada jenis-jenisnya. Menurut Imam 2012, pengelompokan peserta didik itu ada dua. Ada ability grouping dan subgrouping. Ability grouping itu berdasarkan kemampuannya. Jadi pengelompokan itu berdasarkan yang bisa dengan yang pintar, yang belum bisa membaca dengan yang belum bisa membaca, dan yang bisa membaca dengan yang bisa membaca. Untuk yang subgrouping itu, jadi satu kelas dibagi lagi menjadi subgroup. Selanjutnya, ini menurut Yeager, Imron 2016. Menurut Yeager, pengelompokan itu dibagi dua, pengelompokan atas fungsi integrasi dan pengelompokan atas fungsi berbeda. Pengelompokan atas fungsi integrasi didasarkan atas kesamaan yang ada pada peserta didik, misalkan umurnya, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang kedua itu pengelompokan atas fungsi berbeda adalah yang diobservasikan pada perbedaan individual peserta didik, misalnya minat, bakat, kemampuan. Pengelompokan ini akan melahirkan pembelajaran yang bersifat individual. Selanjutnya, menurut Regan itu ada 7. Yang pertama itu the North Grade Elementary School itu jadi sekolah dasar yang ada tingkatnya. Jadi misalkan anak kelas 1 tapi dia sudah pintar, dia ingin menambah mata pelajaran di kelas 2 dan seterusnya. Yang kedua itu multi-grade dan multi-age grouping, adalah pengelompokan yang multi tingkat dan multi usia. Jadi satu kelompok itu berbeda-beda usia, berbeda-beda pemikiran. Terus yang ketiga itu the individual progress learning grouping, ada sistem pengelompokan kemajuan lengkap. Yang keempat itu self
tersebut adalah penempatan kelompok peserta didik oleh seorang guru. Yang kelima itu tim teaching, adalah pengelompokan yang di dalamnya terdapat kelompok peserta didik yang diajarkan oleh guru secara tim. Yang keenam itu departementalisasi, adalah suatu sistem pengelompokan peserta didik yang di dalamnya guru hanya mengkhususkan diri pada mata pelajaran tertentu. Jadi tim teaching sama departementalisasi itu berbeda. Kalau tim teaching itu mata pelajarannya itu berbeda-beda, dan departementalisasi itu satu mata pelajaran satu guru. Terus yang ketujuh adaptability, mengelompokkan bentuk kemampuan. Selanjutnya pembinaan disiplin peserta didik. Dalam konteks pendidikan khususnya dari perspektif peserta didik, maka disiplin peserta didik adalah suatu keadaan yang teratur yang dimiliki oleh peserta didik di sekolah tanpa ada pelanggaran yang merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peserta didik sendiri, terhadap sekolah secara keseluruhan. Menurut Mustari menjelaskan bahwa disiplin adalah suatu keadaan di mana sikap penampilan dan tingkah kelompok peserta didik sesuai dengan tataan nilai, norma, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di sekolah dan di kelas di mana mereka berada. Selanjutnya ada jenis-jenis pembinaan disiplin peserta didik. Setidaknya terdapat 3 jenis disiplin sebagaimana dijelaskan oleh Imam. Yang pertama, disiplin dalam perspektif otoritarian. Disiplin ini peserta didik di sekolah akan mempunyai disiplin tinggi, manakala mau tenang sampai memperhatikan selain guru ketika sedang mengajar. Yang kedua itu disiplin dalam perspektif permisif, itu adalah peserta didik harus diberikan kebebasan seluas-luasnya di dalam kelas dan sekolah. Aturan-aturan di sekolah dilonggarkan dan tidak perlu mengikat kepada peserta didik. Peserta didik dibiarkan membuat apa saja sepanjang itu menurutnya baik. Terus yang ketiga, disiplin dalam perspektif kebebasan yang terkendali. Disiplin dalam perspektif kebebasan yang terkendali atau kebebasan yang bertanggung jawab adalah peserta didik diberi kebebasan selama tidak menyalahi kebebasan yang diberikan. Sebab tidak ada kebebasan yang mutlak, ada batasan-batasan tertentu yang harus diikuti oleh peserta didik dalam kerangka kehidupan bermasyarakat, khususnya kehidupan bermasyarakat dalam setting sekolah. Dalam konteks ini peserta didik dibebaskan seluas-luasnya untuk berdoa saja tanpa konsekuensi dari perbuatan yang dia tanggung. Selanjutnya ada faktor-faktor pembinaan disiplin peserta didik. Terdapat berbagai hal yang menjadi faktor yang mempengaruhi disiplin peserta didik, yaitu keteladanan. Keteladanan akan mempengaruhi disiplin peserta didik, sebab sikap dan tindakan atau tingkah laku kepala sekolah dan orang tua diperhatikan oleh peserta didik. Jadi jika kepala sekolah, guru, dan orang tua melakukan keteladanan yang dilihat oleh siswa, itu bisa dicontoh oleh siswa tersebut. Terus kewibawaan, seperti keteladanan, siswa itu melihat orang dewasa atau guru atau kepala sekolah yang dia lihat. Jadi jika guru, kepala sekolah, dan orang tua berwibawa, dapat memberikan pengaruh yang positif bagi peserta didik. Hal ini sebagaimana yang tertulis dalam sebuah buku yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa wibawaan adalah pancaran kepribadian yang menimbulkan pengaruh positif sehingga orang lain mematuhi perintah dan larangannya. Terus yang keempat ada hukuman dan ganjaran. Jika siswa melanggar sesuatu, berarti harus ada hukuman dan ganjaran agar siswa itu introspeksi dirinya sendiri. Terus lingkungan, faktor lingkungan. Faktor yang tidak kalah pentingnya dan berpengaruh terhadap disiplin adalah faktor lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan sekolah, keluarga,
dan masyarakat. Pada umumnya, apabila lingkungannya baik, maka akan berpengaruh pada siswa tersebut. Selanjutnya, ada evaluasi hasil belajar peserta didik. Evaluasi hasil belajar peserta didik ini adalah proses penentukan nilai prestasi nilai peserta didik dengan menggunakan patokan-patokan tertentu guna mencapai tujuan pembelajaran yang sebelumnya. Ini ada tujuan evaluasi hasil belajar peserta didik. Tujuan dilakukan penilaian hasil belajar oleh pendidik terhadap peserta didik adalah mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dan sikap pengetahuan dan keterampilan sudah dan belum dikuasai peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan. Yang kedua itu menetapkan penuntasan penugasan kompetensi belajar serta didik dalam kurun waktu tertentu, yaitu harian, satu semester, 1 tahun, dan masa studi satu satuan pendidikan. Selanjutnya ada tujuan yang ketiga, mencapai program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat kekuasaan kompetensi bagi identifikasi. Sebagai peserta didik yang lambat atau cepat dalam belajar dan mencapai hasil belajar yang kompeten memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Dan ini ada fungsi evaluasi hasil belajar peserta didik. Yang pertama itu fungsi formatif. Fungsi formatif memperbaiki kekurangan hasil belajar peserta didik dalam sikap pengetahuan dan keterampilan pada setiap kegiatan penilaian selama proses pembelajaran dalam semester. Dan yang kedua itu sumatif. Evaluasi hasil belajar peserta didik sumatif itu menentukan keberhasilan belajar peserta didik pada akhir suatu semester satuan pembelajaran dan masa pengembangan di satu pendidikan. Selanjutnya ada penyelenggaraan layanan khusus. Layanan khusus di sekolah adalah pendataan semua sumber manusia dan non-manusia dalam penyelenggaraan pelayanan secara khusus kepada peserta didik guna mencapai tujuan lembaga atau sekolah secara optimal. Layanan yang ada di sekolah. Pertama, layanan bimbingan dan konseling. Jika ada suatu kelas kemudian ataupun anak kelas 12 yang ingin melanjutkan ke kuliah atau memiliki pesan pribadi, para siswa bisa ke layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua itu layanan usaha kesehatan sekolah. Layanan usaha kesehatan sekolah itu dibangun untuk menjaga para siswa kesehatannya di lingkungan sekolah. Dan usaha kesehatan sekolah ini diwajibkan ada di sekolah jikalau tiba-tiba ada yang sakit ataupun terluka. Terus yang ketiga itu layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan adalah di mana siswa mencari informasi atau buku-buku tentang pelajaran. Di layanan perpustakaan itu harus ada siswa boleh meminjam buku, siswa boleh menggunakan komputer yang ada di perpus, dan lain sebagainya. Yang empat ini layanan kafetaria. Layanan kafetaria adalah seperti kantin. Kantin itu menyediakan makanan-makanan sehat seperti 4 sehat 5 sempurna untuk membantu perkembangan otak dan kesehatan para siswa. Yang kelima itu layanan ekstrakurikuler. Layanan ekstrakurikuler dilakukan untuk meningkatkan minat dan bakat para siswa. Karena minat dan bakat para siswa berbeda, jadi diadakan layanan ekstrakurikuler. Keenam itu layanan laboratorium. Laboratorium dipakai untuk melakukan eksperimen ataupun kegiatan para siswa. Laboratorium ini biasanya ada laboratorium bahasa, laboratorium IPA ataupun laboratorium kimia. Selanjutnya dijelaskan oleh kakak saya. Oke teman-teman, izin melanjutkan. Jadi pembahasan selanjutnya adalah tantangan dan implementasi kebijakan pengelolaan usaha didik. Di sini ada, kalau tidak salah, 4 ya. Yang pertama ini ada ketidakseimbangan antara beban belajar dan efektivitas kurikuler. Nah, biasanya sekolah itu sering membebani siswa dengan berbagai proyek dan tugas yang sangat banyak ya. Jadinya pastinya
tersebut upayanya untuk meningkatkan ranking dan juga prestasi mereka. Sebaliknya, diharapkan juga siswa itu terlibat aktif untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang di sekolahnya. Jadi, solusi dari hal tersebut adalah dengan menciptakan keseimbangan yang sehat antara beban belajar dan juga kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah itu harus mengambil pendekatan holistik untuk membantu siswa dengan memberikan waktu istirahat yang cukup dan juga waktu luang. Selain itu, sekolah harus memastikan bahwa program pelajaran tidak hanya berfokus pada akademik, namun juga berfokus pada minat dan bakat. Kemudian yang kedua, ada pengaruh negatif media sosial dalam pembelajaran. Nah, media sosial ini telah menjadi bagian internal dan juga nggak bisa kita tinggalin ya pada zaman sekarang. Namun penggunaan yang berlebihan juga berdampak negatif pada siswa dan juga dapat membahayakan prestasi siswa serta kesejahteraan sekolah tersendiri. Dan mereka itu dapat terjerumus dalam kegiatan yang tidak produktif dan juga membawa mereka kehilangan fokus saat belajar. Nah, solusinya yaitu adalah dengan adanya kerjasama antara guru, orang tua, dan siswa untuk mencegah dari pengaruhnya media sosial tersebut. Kemudian yang ketiga, tingginya tingkat stres akademik. Jadi akibat adanya sistem pendidikan yang sangat kompetitif, pastinya kita dulu pasti ngejar nilai kan dalam sekolah itu, yang mengakibatkan kita itu stres. Nah, stres itu pastinya karena adanya kita mengejar nilai, terus memenuhi harapan keluarga, dan juga harus tampil dengan sempurna dalam setiap ujian. Untuk menangani masalah tersebut adalah dengan memahami bahwa setiap siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Kita dapat membuat lingkungan pendidikan yang inklusif, mendukung dan juga berdampak positif pada perkembangan peserta didik dengan menggunakan pendekatan yang berfokus pada keseimbangan pemahaman dan juga dukungan. Yang keempat dan yang terakhir merupakan masalah peserta didik seperti adanya kurang motivasi, yaitu kita harus membuat lingkungan belajar menjadi lebih menyenangkan dan memotivasi, kemudian berkonsentrasi dengan menciptakan lingkungan belajar yang tenang dan tidak perlu merupakan solusi untuk masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, adanya kesulitan memahami materi. Dan pasti ada beberapa siswa yang memang sulit ataupun kecepatan dalam memahami materi itu berbeda-beda ya. Dan untuk tersebut yaitu guru dapat menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran seperti memberikan penjelasan yang jelas, contoh dari ilustrasi yang ada depan. Kemudian masa menjelang ujian, banyak siswa yang mengalami kecemasan dan stres menjelang ujian yang dapat mempengaruhi kinerja mereka dalam mempelajari suatu materi. Nah, solusinya adalah dengan mengajarkan cara mengendalikan stres seperti kurangi ataupun melakukan latihan pernapasan dalam, meditasi atau olahraga ringan. Yang kemudian next ada pengawasan dan evaluasi kebijakan pengelolaan peserta didik. Pengawasan dan evaluasi peserta didik ini merupakan aspek yang penting yang melibatkan pihak seperti kepala sekolah, guru, dan juga staf administrasi. Nah, pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses belajar mengajar itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Supervisi pendidikan dilakukan oleh kepala sekolah atau supervisor untuk melalui pengamatan langsung, dialog dengan guru, dan penilaian terhadap metode pengajaran. Nah, evaluasi dalam pengelolaan peserta didik itu mencakup keseluruhan aspek baik akademik maupun bimbingan siswa untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang perkembangan peserta didik. Nah, evaluasi pengelolaan peserta didik itu yang dari akademik, seperti kita melakukan ujian, dan baik itu ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Nah, non akademik itu biasanya evaluasinya dengan adanya ekstrakurikuler, dan biasanya itu akan berkonsultasi dengan guru BK dengan pembinaan setiap ekstrakurikuler tersebut. Kemudian ada bimbingan siswa untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang perkembangan itu sendiri. Nah, metode pengawasan yang efektif melalui observasi langsung itu yaitu dengan pengumpulan data, prestasi, dan perkembangan siswa serta melibatkan guru BK dan juga orang tua. Jika evaluasi menunjukkan bahwa guru BK tidak berjalan dengan baik, langkah yang harus diambil itu adalah meningkatkan kualitas dan jumlah layanan bimbingan dan melibatkan guru BK yang lebih berpotensi.
dari penjelasan materi konsep dan implementasi kebijakan pengelolaan strategis sudah selesai. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk bertanya. Boleh dari kelompok sama saja. Silakan. Ini pertanyaan dari kawan saya ada siapa? Pertanyaannya itu apa saja yang mungkin sering dihadapi dalam bicara pengelolaan tadi di sekolah saya. Selanjutnya ke kelompok 2. Menjelaskan pentingnya evaluasi dalam bicara pengelolaan tadi. Jadi, maaf, Davina boleh dikencengin suaranya. Apa sih ada orientasi sekolah itu sekolah dan harus tenaga pendidikan. Selanjutnya, kalau kita berbesar suaranya. Boleh disebutin ke suara Najwa. Contoh implementasi kebijakan pengembangan ya. Saya kemudian dari apa fungsi dari kanal organisasi sekolah bagi pengelolaan tadi. Yang saya bilang tadi pertanyaannya bagaimana pendapat dengan guru yang mengajar atau menambahkan nilai siswa untuk kepentingan popularitas sekolah. Termasuk yang paling berbeda dari bekerja bagaimana cara guru hanya mencapai ini. Baik teman-teman, karena sudah
sudah cukup ya sesi kayak sudah cukup pertanyaannya. Mungkin di sini kita akan ada beberapa tiga pertanyaan dahulu ya, mungkin dari kelompok tiga. Jadi kelompok tiga ini pertanyaannya, jelaskan pentingnya evaluasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan peserta didik. Seperti yang sudah saya jelaskan, jadi fungsinya evaluasi pengelolaan peserta didik itu yaitu kita ingin mengetahui efektivitas dari kebijakan tersebut yang diterapkan kepada peserta didik itu bagaimana. Kemudian kita juga yaitu mengidentifikasi area yang perlu diperbaikan, seperti apabila sarana-sarana itu rusak, pastinya kita coba juga sebelum perbaikan pastinya kita sebelumnya ada evaluasi, kemudian membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Nah, hasil dari evaluasi itu pastinya kita gunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik di masa depan, sehingga keputusan tersebut pastinya sudah dirancang ataupun sudah diterapkan namun belum berhasil, sehingga untuk masa depan diharapkan semoga lebih baik. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan akuntabilitas, yaitu dengan memastikan bahwa sekolah tersebut bertanggung jawab atas hasil pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjawab untuk pertanyaan dari kelompok. Dan itu berikan contoh implementasi kebijakan pengelolaan peserta didik yang sukses di sekolah pada saat ini. Nah, jadi kalau implementasi kebijakan pengelolaan peserta didik itu kan emang udah sistem dari sekolah itu sendirian. Nah, terus dimulai dari sebelum siswa saat siswa mendaftar untuk masuk sekolah, terus pas pertama kali masuk sekolah sampai lulus dari sekolah. Nah, itu contohnya di masa orientasi sekolah pas lagi di awal masuk. Terus yang kedua itu pencatatan dan pelaporan data kehadiran siswa itu saat mereka melaksanakan kegiatan pembelajaran, serta ada juga untuk pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Fungsi orientasi sekolah. Orientasi sekolah berfungsi untuk memperkenalkan lingkungan sekolah, membantu siswa baru mengenali lingkungan sekolah, fasilitas dan tata tertib, membentuk ikatan sosial, membantu siswa baru berinteraksi dengan teman sosial dan guru. Yang ketiga itu menyampaikan informasi penting. Menyampaikan informasi penting mengenai kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler dan layanan yang disediakan oleh sekolah. Ngomong-ngomong, apakah cukup? Baik, karena sesi tanya jawab sudah berakhir, sekarang izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari penjelasan materi. Dan selanjutnya di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi tersebut adalah semua tindakan yang dilakukan oleh siswa selama tinggal di suatu instansi pendidikan yang dikenal sebagai pengelolaan siswa. Dalam pengelolaan itu tidak menggunakan pengetahuan dan secara aktif namun sebagai sekolah. Tujuan pengelolaan ini adalah agar mudah dapat belajar di sekolah untuk dirinya juga untuk memastikan bahwa peserta didik dapat mengembangkan diri secara maksimal di suatu lokasi. Nah, di sini ada juga dasar bersama yang kita gunakan untuk menjelaskan ilustrasi dari materi yang karena presentasi dari kelompok kami sudah selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.